Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hanya dengan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga di malam hari ini kita bisa berkumpul kembali bersama di tempat ini guna kita mempelajari agamanya dalam rangka kita berupaya untuk mengejar ridhonya. Semoga dengan apa yang kita lakukan ini betul-betul bisa menjadi sebab kita seluruhnya mudah dalam melangkahkan kaki kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Adik-adikku sekalian, ketahuilah bahwa setiap kita pasti akan merasakan yang namanya mati. Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan perkara ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa itu pasti akan merasakan yang namanya mati. Tidak bisa tidak, pasti mati. Walaupun kita berlindung di sebuah benteng-benteng yang sangat kokoh, walaupun kita dijaga oleh ribuan tentara-tentara elit, tetap kematian itu pasti akan menjemput kita. Dan ketika kita mati, adik-adikku sekalian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberi kabar kepada kita tentang perkara yang akan dilakukan setelah orang berada di alam kubur, sebelum di negeri akhirat. Dalam sebuah hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia dari Anas radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang hamba itu apabila diletakkan di dalam kuburnya sementara para sahabatnya telah berlalu meninggalkannya. Jadi kalau kita atau seorang mayat itu sudah diletakkan di dalam kubur, sudah ditimbun, maka pengiring-pengiringnya, sahabat-sahabatnya, keluarga-keluarganya itu akan meninggalkannya. Dan kemudian si mayit ini mendengar suara langkah kaki orang-orang yang pulang dari tempat penguburan tersebut. Dia mendengar suara kakinya dari keluarga atau sahabat-sahabat itu telah pulang ke tempatnya masing-masing. Maka dia akan didatangi. Setelah itu mayat ini akan didatangi oleh dua orang malaikat.
Datanglah kepadanya dua orang malaikat, kemudian mayat ini pun didudukkan, lalu ditanya. Ditanyakan kepada mayat ini, apakah pendapatmu tentang lelaki ini? Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pendapatmu tentang beliau? Maka orang ini, kalau dia adalah seorang muslim yang baik, mukmin yang jujur, maka dia akan menjawab, aku bersaksi bahwa dia adalah utusannya Allah. Dia adalah hamba dan utusannya Allah, Rasulullah. Maka setelah dia bersaksi dengan jujur, karena dia adalah orang mukmin yang jujur, lalu dikatakan kepadanya, lihatlah pada tempatnya di neraka. Jadi setiap manusia itu sudah ada tempatnya di neraka. Dikatakan kepadanya, lihatlah tempatnya di neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah mengganti tempat itu dengan surganya, karena dia termasuk orang-orang yang jujur dalam persaksiannya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dia tunaikan segala macam rukun-rukun dari persaksiannya itu. Kemudian setelah itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, maka orang itu dia melihat kedua-duanya, dia melihat surga dan neraka. Adapun orang kafir atau orang munafik, maka dia ketika ditanya oleh malaikat ini, dia akan berkata, la adri. Dia ketakutan. La adri. Saya tidak tahu, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar orang-orang bilang begitu, saya pun ikut mengucapkannya. Dia hanya ikut-ikutan dalam beragama. Dia mengatakan, saya hanya mendengar orang-orang mengatakan bahwa dia itu utusannya Allah, saya pun ikut mengucapkannya. Tanpa ada dasar keimanan di dalam hatinya, dan tanpa ada pengikutan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia hanya mengatakan, saya mendengar orang berucap begitu, maka saya pun mengatakannya. Ini orang munafik dan orang kafir. Begini jawabannya nanti di alam kubur. Maka dikatakan kepadanya, kamu tidak akan mengetahui dan tidak akan membaca. Kemudian dia pun dipukul dengan sebuah palu dari besi. Dengan satu kali pukulan, maka dengan satu kali pukulan di antara kedua telinganya, maka orang ini, mayit ini pun akan berteriak dengan sekeras-kerasnya, berteriak dengan sekencang-kencangnya, sampai-sampai kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh makhluk akan mendengar teriakannya kecuali jin dan manusia. Andai kata jin dan manusia ikut juga mendengarkan teriakan orang yang dipalu di dalam kubur itu, niscaya dia tidak akan bisa kembali lagi bangkit. Mungkin dia akan pingsan dan mungkin dia akan langsung mati juga. Karena kerasnya teriakan orang-orang yang dipukul oleh malaikat ini di alam kuburnya. Orang-orang pendosa ini. Orang munafik, orang kafir, orang musyrik. Oleh karena itu adik-adikku sekalian, kalau kalian mau bukti, kita perhatikan. Coba lihat kalau ada orang yang baru-baru dikubur. Dan orang itu adalah bukan orang baik, orang fasik selama hidupnya. Pendosa selama hidupnya. Maka ketika orang-orang itu kembali dan dia ditanya, setelah itu kita kadang-kadang melihat di kuburan itu tiba-tiba burung-burung terbang. Tiba-tiba kita melihat sapi itu berlarian. Tiba-tiba kita melihat binatang-binatang itu kayak kerasukan setan, ketakutan. Dikarenakan itu karena mereka mendengar teriakan orang-orang yang sedang disiksa di dalam kubur itu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh makhluk mendengarnya kecuali jin dan manusia. Kecuali jin dan manusia. Andai kata jin dan manusia ini ikut mendengar teriakannya, mungkin dia akan langsung pingsan atau mungkin dia akan langsung meninggal juga. Karena mengerikannya teriakan yang didengarkan itu. Maka dari itu adik-adikku sekalian, jujurlah dalam persaksian kita.
berupayalah untuk kita betul-betul jujur di atas persaksian kita, karena nanti setelah orang ditanya di alam kubur, dalam riwayat yang lain ada 3 pertanyaan. Marrabbuk, madinuk, waman nabiyuk. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Namun dalam hadis ini hanya 1 yang dijelaskan. Maka jujurlah kita, adik-adikku sekalian. Jujurlah. Kalau memang kita betul-betul bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan betul-betul kita ridho dengan Islam, maka jujurlah di atas Islam. Karena seseorang itu nanti di alam kubur, dia tidak akan bisa bertanya sesuai dengan ilmunya di dunia. Karena dia mungkin sudah punya ilmu di dunia, dia sudah punya kunci jawaban. Bahwa dia kalau ditanya, saya akan menjawab Tuhanku adalah Allah, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agamaku adalah Islam. Namun nanti di kubur dia lisannya ini, mulutnya ini tidak akan mampu berucap sesuai dengan ilmunya. Lisannya ini akan berucap sesuai dengan amalannya, sesuai dengan keyakinannya. Kalau ucapannya mengucapkan kalimat syahadat, namun amalannya tidak menunjukkan dari persaksiannya, keyakinannya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, maka ketahuilah dia tidak akan mampu menjawab nanti di alam kubur. Dia hanya bisa mengatakan la adri. Saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia berucap begitu, saya juga berucap seperti itu. Maka renungkan perkara ini, adik-adikku sekalian. Tidak satu pun dari kita kecuali kita akan melalui perkara ini. Pasti kita akan melalui perkara ini. Pasti kita akan mendatangi perkara ini, dan pasti kita akan menghadapi malaikat dalam kubur. Walaupun kita tidak dikuburkan, walaupun kita mati di lautan, pasti kita akan bertemu dengan malaikat penjaga kubur. Dan pasti kita akan ditanya tentang perkara ini. Baik adik-adikku sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita di malam hari ini, yaitu kita akan membaca sebuah kitab Sirah Nabawiyah, kisah hidup perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang teramat mulia. Kisah tauladan yang terbaik, kisah anak Adam yang paling baik untuk kita ikuti. Bahkan di umat ini, adik-adikku sekalian, ketahuilah, di umat ini tidak akan ada satu orang pun yang bisa masuk surga tanpa dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa dia menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya tauladannya. Tidak bisa masuk surga di umat ini kecuali umat-umat terdahulu, mereka mengikuti para nabi-nabi mereka. Namun di umat ini, bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai kata Musa hidup di zamanku atau Isa hidup di zamanku, maka Musa hidup di zamanku, maka tidak ada alasan untuknya kecuali dia harus ikut kepadaku, kecuali dia harus ikut dengan syariatku. Dan nanti Nabi Isa alaihissalam yang disembah oleh Nasrani, orang-orang bodoh, nanti di akhir zaman akan turun. Nabi Isa turun, namun dia tidak menegakkan syariatnya. Dia tegakkan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada alasan untuk umat ini untuk dia keluar dari tuntunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mungkin masuk surga, mustahil. Maka mau tidak mau, seseorang yang menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang mau masuk ke dalam surganya, mau tidak mau dia harus ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan dia tidak ikut, maka mustahil dia bisa masuk surga. Ini sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masih dalam pembahasan tentang penyiksaan terhadap terhadap sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh kaum musyrikin, yaitu sahabat Talha bin Ubaidillah At-Taimi ya, bukan At-Tamimi, At-Taimi. Talha bin Ubaidillah At-Taimi. Dikisahkan bahwa beliau ini pernah diikat
oleh kaum musyrikin bersama dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau diikat dengan Abu Bakar, kemudian beliau pun diserahkan kepada para anak-anak dan budak-budak untuk dipermainkan. Sehingga perkara ini mereka pun digelari dengan gelar dua sahabat yang beriringan. Baik adik-adikku sekalian, kita akan mencoba sedikit menjelaskan tentang sejarah hidup sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia ini, yaitu Thalhah bin Ubaidillah. Beliau ini sangat betul-betul memiliki sejarah hidup, perjuangan untuk membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa. Baik, kita akan ceritakan kisahnya. Beliau bernama Thalhah bin Ubaidillah At-Taimi. Barang siapa yang ingin melihat seseorang yang sudah meninggal namun tetap berjalan di muka bumi, namun masih berjalan di muka bumi, maka lihatlah Thalhah bin Ubaidillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sahabat yang mulia ini. Thalhah bin Ubaidillah, beliau ketika di masa muda beliau menghabiskan waktunya dengan berdagang. Beliau melakukan perdagangan ke negeri Syam. Tak kala mereka telah sampai di Busrah, orang-orang tua dari kaum Quraisy mulai melakukan perdagangan di pasar-pasar. Mereka mulai memasuki pasar untuk berdagang. Namun sahabat yang sangat mulia ini, Thalhah bin Ubaidillah, beliau termasuk orang-orang yang masih muda ketika itu, sehingga beliau belum memiliki banyak pengalaman tentang masalah perdagangan ini. Dan yang menjadi saingannya adalah orang-orang yang sudah berpengalaman. Namun karena beliau ini adalah termasuk orang-orang yang memiliki kecerdasan, sehingga beliau walaupun tidak memiliki banyak pengalaman untuk berdagang, beliau tetap bisa bersaing dengan orang-orang yang sudah memiliki pengalaman yang banyak dalam ilmu perdagangan. Maka sahabat yang sangat mulia ini, dia habiskan waktunya siang dan sore harinya di pasar untuk berdagang. Dia habiskan waktunya di tempat itu untuk berdagang. Maka tiba-tiba suatu ketika datanglah seorang pendeta dari kalangan Nasrani. Datang seorang pendeta dari kalangan Nasrani, lalu berkata kepada manusia, siapa di antara kalian yang berasal dari negeri haram, yaitu Mekkah? Yang dimaksud haram di sini adalah Mekkah. Siapa di antara kalian, wahai para pedagang, yang berasal dari kota Mekkah? Maka kata Thalhah bin Ubaidillah, saya ketika itu berada di dekat pendeta Nasrani ini. Maka saya pun berjalan menuju beliau, lalu berkata, saya ini dari haram, dari kota Mekkah. Maka pada saat itu pendeta ini pun berkata kepadanya, apakah telah muncul di tengah-tengah kalian seorang yang bernama Ahmad, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu namanya adalah Ahmad. Apakah sudah muncul orang-orang yang bernama Ahmad ini di tengah-tengah kalian? Maka sahabat yang mulia ini pun berkata, siapakah Ahmad itu? Karena beliau belum mengetahui siapa itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dari Mekkah, karena beliau belumlah berislam ketika itu, masih muda. Maka pendeta itu berkata, ia adalah putra Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini adalah bulan di mana ia akan muncul di tengah-tengah kalian, dan dia adalah penutup para nabi. Coba lihat adik-adikku sekalian, perhatikan ucapannya pendeta Nasrani ini.
dia sudah tahu tentang akan kedatangannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara dia tidak pernah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun hanya sekali. Sementara dia sudah tahu dan dia sudah yakini itu. Ini menunjukkan adik-adikku sekalian bahwa orang-orang Nasara itu, orang-orang Nasrani dan Yahudi itu, mereka tahu betul tentang akan datangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sudah tahu, sudah ada dalam kitab-kitab mereka. Allah Subhanahu Wa Taala sudah menceritakan tentang akan lahirnya Nabi dan dia akan menjadi penutup para nabi. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan mereka itu orang-orang Nasrani, Yahudi dan Nasrani, mereka mengetahui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Betapa tingginya pengetahuan orang-orang Nasrani itu tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sudah mengetahui siapa namanya Nabi. Mereka sudah mengetahui namanya, padahal mereka belum pernah berjumpa. Mereka sudah mengetahui siapa nama bapaknya. Mereka sudah mengetahui di mana tempat lahirnya, dan mereka sudah mengetahui di mana nanti dia akan berhijrah. Dia juga sudah mengetahui tentang kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penutup para nabi, dan dia juga mengetahui bahwa inilah nabi yang akan menjadi penyelamat, nabi yang akan menjadi yang diutus untuk seluruh alam. Berbeda dengan nabi-nabi terdahulu yang mereka hanya diutus untuk kaum mereka saja. Namun nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh manusia dan jin. Kemudian pendeta itu berkata, ia akan keluar dari tanah haram dan akan berhijrah ke sebuah daerah yang berbatuan hitam dan banyak ditumbuhi pohon kurma. Daerahnya lembab dan berair serta asin. Yang dimaksudkan di sini adalah kota Madinah. Nanti Nabi itu akan hijrah ke sana. Maka jangan sampai engkau didahului oleh orang lain dalam bertemu dengannya, wahai pemuda. Kata pendeta itu kepada Thalha bin Ubaidillah. Kemudian Thalha pun melanjutkan kisahnya. Beliau berkata, maka perkataan sang pendeta ini pun masuk ke dalam hatiku, menusuk ke hatiku, betul-betul tertancap di hatiku. Maka kata Thalha, aku pun segera menuju tungganganku, kendaraanku, dan aku pun bergegas menaikinya, dan aku tinggalkan kafilah dagang itu, saudara-saudara seperdaganganku, dan aku berlalu dengan segera menuju Mekkah, penasaran dengan kabar yang disampaikan oleh pendeta. Maka kata Thalha, tak kala aku telah sampai di Mekkah, aku pun bertanya kepada keluargaku, apakah ada sesuatu yang terjadi di Mekkah? Apakah ada orang yang mengaku dirinya adalah seorang nabi? Segera dia tanyakan kepada orang-orang, adakah sesuatu yang mencurigakan yang terjadi di Mekkah? Maka salah seorang keluarganya pun berkata kepada beliau, ya, telah muncul orang yang bernama Muhammad bin Abdullah. Ia mengaku sebagai seorang nabi dan dia telah diikuti oleh Ibnu Abi Quhafah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dia diikuti oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka kata Thalha bin Ubaidillah, aku telah mengenal Abu Bakar. Beliau adalah seorang yang sangat dermawan, lembut hatinya, seorang yang sangat bagus pengeranginya, baik akhlaknya, seorang yang sangat mulia dan sangat penyayang kepada sesamanya. Maka kata Thalha bin Ubaidillah, aku pun bersegera mendatangi Abu Bakar. Kemudian aku bertanya kepadanya, apakah engkau mengenal orang-orang yang bernama Muhammad bin Abdullah, dan apakah engkau telah masuk ke dalam agamanya? Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pun berkata, ya, aku telah mengikuti agamanya. Dan beliau pun
menjelaskan tentang agama yang didakwakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Thalhah bin Ubaidillah pun berkata kepada Abu Bakar dan sungguh menceritakan kepadanya tentang kejadian yang dialami di negeri Syam bersama dengan pendeta itu. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pun merasa senang, lalu diajaklah Thalhah bin Ubaidillah ini untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan agar supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang Islam kepada beliau. Maka berangkatlah mereka berdua menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya mereka di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menceritakan, mengajari Thalhah bin Ubaidillah ini tentang Islam, tentang perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memberi hidayah kepada sahabat yang mulia ini sehingga beliau pun bersyahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Thalhah bin Ubaidillah ini bersyahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terdengarlah kabar tentang keislamannya. Kaum musyrikin Quraisy pun telah mendengar bahwa Thalhah bin Ubaidillah ini masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang paling bersedih atas keislamannya, orang-orang yang paling bersedih atas keislaman Thalhah bin Ubaidillah ini yaitu ibunya. Ibunya pun sangat bersedih dan sangat marah kepadanya. Karena ibunya Thalhah, dia itu sangat mengharapkan bahwa kalau Thalhah nanti sudah dewasa, dia akan menjadi pemimpin untuk kaumnya. Dikarenakan kecerdasan dan akhlak-akhlak yang mulia yang dimiliki oleh sahabat yang sangat mulia ini. Namun dengan keislamannya ini putuslah harapan ibundanya karena dia tidak akan mungkin ditunjuk oleh kaumnya sebagai pemimpin kalau dia beragama di atas agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kaumnya pun segera menemuinya. Kaum musyrikin pun segera menemui Thalhah bin Ubaidillah ini. Kemudian mereka pun berusaha untuk membujuk Thalhah untuk kembali kepada agama kekafiran. Mereka pun berupaya sebisa mungkin untuk membujuk beliau agar mau kembali kepada agama nenek moyangnya. Namun ketahuilah adik-adikku sekalian, sahabat yang sangat mulia ini, beliau adalah seorang yang memiliki pendirian yang sangat kokoh, laksana gunung yang sangat kuat, yang tidak ada satu badai pun yang bisa menghantamnya. Badai apapun kerasnya, maka gunung itu tidak akan goyah dengan hantamannya. Itulah perumpamaan pendirian Thalhah bin Ubaidillah. Beliau sangat kokoh di atas prinsip-prinsipnya. Maka setelah kaum musyrikin ini berputus asa dengan bujukan-bujukan yang mereka lakukan terhadap sahabat yang mulia ini, mereka pun mulai melakukan tindakan-tindakan kekerasan sebagaimana yang dilakukan kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Mereka mulai menyiksa Thalhah bin Ubaidillah. Mereka mulai melakukan penganiayaan, kekerasan. Maka suatu ketika Mas'ud bin Kharashi menceritakan tentang perkara apa yang beliau lihat. Kata beliau, saat itu aku sedang melakukan sa'i antara bukit Safa dan Marwah. Aku melihat arak-arakan mengiringi salah seorang pemuda dengan tangan terikat ke leher. Tangannya terikat ke leher. Mereka berjalan dengan cepat di belakang pemuda itu sambil menendang dan memukuli kepalanya. Maka seorang wanita tua pun ikut di belakangnya dengan mencela-cela dan berteriak-teriak dengan celaan kepadanya. Maka perhatikan adik-adikku sekalian,
siksaan yang dialami oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia ini untuk mempertahankan agamanya. Kemudian Mas'ud pun berkata kepada orang-orang, atas dasar dosa apa pemuda itu diperlakukan seperti itu? Dia diikat tangannya ke lehernya, kemudian dia diarak-arakan, dibawa keliling kampung, ditendang dan dipukul kepalanya, disiksa sedemikian rupa. Atas dosa apa dia diperlakukan seperti itu? Kata Mas'ud. Maka orang-orang pun berkata, dia itu adalah Thalha bin Ubaidillah. Dia telah kafir dari agama nenek moyangnya dan mengikuti agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia pun diperlakukan seperti itu. Lalu Mas'ud pun berkata, lalu siapa ibu tua itu yang memaki-makinya? Maka orang-orang pun berkata, itu adalah ibundahnya. Yang memaki, yang ikut-ikut di belakangnya, mengarak-arakannya, kemudian memaki-makinya. Kemudian Naufal bin Khuwailid, orang yang dijuluki oleh singanya orang-orang Quraisy, singanya kaum Quraisy. Jadi kaum musyrikin juga punya singa, muslimin juga punya singa ketika itu. Siapa singanya kaum muslimin? Hamzah bin Abdul Muttalib, Asadullah, singa Allah. Jadi singanya kaum musyrikin adalah Naufal bin Khuwailid. Dia ini menangkap Thalha bin Ubaidillah. Dia yang menangkap Thalha bersama dengan sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Lalu pun dia pun mengikatnya, dua sahabat yang mulia ini, dengan tali tambang. Kemudian keduanya didekatkan lalu diserahkan kepada orang-orang bodoh Mekah, para budak dan anak-anak, untuk diperlakukan semau mereka. Kemudian siksaan kepada mereka berdua pun terus dilancarkan. Maka dari sinilah Thalha bin Ubaidillah dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu terkenal dengan julukan Al-Qarinain, yaitu dua sahabat yang beriringan, karena mereka berdua diikat dan disiksa bersamaan. Kemudian seterusnya, hari berganti hari, peristiwa demi peristiwa saling menyusul. Keimanan Thalha pun semakin menjadi mantap, semakin kuat, seiring juga dengan bertambahnya usia beliau. Ujian yang harus ia terima di jalan Allah Subhanahu wa taala semakin berat dan menjadi semakin bertambah. Pada saat yang sama, kebaikan Thalha pun kepada kaum muslimin dan Islam semakin meningkat dan melimpah. Oleh karena itu kaum muslimin memanggilnya sebagai Asy-Syahid Al-Hayyu, seorang yang syahid yang tetap hidup. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Thalha dengan sebutan Thalha Al-Khair, Thalha Al-Jud, dan Thalha Al-Fayyad. Semua panggilan ini memiliki kisah yang mengagumkan dan tak kalah menariknya untuk kita bisa mempelajarinya. Jadi banyak julukan-julukan yang diberikan kepada Thalha bin Ubaidillah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setiap julukan itu memiliki kisah tersendiri yang dilalui oleh sahabat yang sangat mulia ini. Baik adik-adikku sekalian, kita akan mulai memasuki inti dari kisahnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi julukan kepada sahabat yang mulia ini pada peristiwa ini dengan julukan Asy-Syahid Al-Hayyu. Gelar ini beliau Thalha bin Ubaidillah peroleh ketika terjadinya perang Uhud. Di perang Uhud inilah beliau diberi gelar dengan Asy-Syahid Al-Hayyu. Ketika itu kaum muslimin dan pasukannya berlari meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena keadaan sudah betul-betul genting ketika itu. Pasukan kaum muslimin sudah, barisannya sudah kacau. Mereka sudah dikocar-kacirkan oleh pasukan kaum musyrikin, oleh pasukannya Khalid bin Al-Walid. Ketika itu beliau masih berada di atas barisan kaum musyrikin. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun
terkocar-kacirkan dengan pasukan kaum musyrikin. Akhirnya tidak ada yang tinggal melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya segelintir orang. Sekitar 11 orang dari kalangan Ansor dan termasuk di dalamnya Thalha bin Ubaidillah dari kalangan Muhajirin. Jadi hanya sekitar 12 orang yang berada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang siap mengorbankan jiwanya untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka pun Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa sahabatnya ini berusaha untuk naik ke sebuah gunung dalam rangka untuk menyelamatkan diri mereka dari serangan kaum musyrikin. Ketika itu, maka ketika mereka sudah terkepung oleh pasukan kaum musyrikin, mereka sudah dikepung, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mampu menghalangi musuh kami dari kami, siapa yang mampu memukul mundur musuh itu dari kami, maka dia akan menjadi sahabatku di surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan untuk sahabat yang mampu memukul mundur atau menghalangi mereka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka segeralah Thalha bin Ubaidillah, sahabat yang sangat mulia ini, mengatakan, saya ya Rasulullah, saya akan memukul mundur pasukan musyrik itu. Coba lihat keberanian Thalha, tidak ada yang mendahulunya. Dia yang langsung memasang badannya untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari banyaknya pasukan kaum musyrikin ketika itu. Nabi sudah dikepung, sementara yang berada di sisinya hanyalah sisa sekitar 12 orang sahabat. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, jangan, engkau tetap di tempatmu. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah punya tujuan-tujuan tertentu untuk Thalha. Ada juga tugasnya nanti. Kemudian bangkitlah dari sahabat kalangan Ansor yang mengatakan, kalau begitu saya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, baiklah. Maka sahabat ini setelah mendapatkan persetujuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, segera dia celupkan dirinya untuk menerobos pasukan kaum musyrikin sendirian. Dia terobos pasukan kaum musyrikin untuk menghalangi mereka dari mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat yang lain. Dia pun acungkan pedangnya. Dia tebaskan kepada siapa yang mampu dia tebaskan. Dia berperang sesuai dengan kemampuannya. Dia pukulkan tombaknya. Sampai pada akhirnya beliau pun syahid. Beliau pun meninggal radhiyallahu taala anhu sebagai syahid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat yang lain terus menaiki gunung untuk menghindar dari pasukan kaum musyrikin. Maka setiap kali pasukan kaum musyrikin ini mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun berkata, siapa yang mampu menghalangi mereka, maka dia akan menjadi sahabatku di surga. Maka setiap Nabi menawarkan perkara ini, selalu saja Thalha mengatakan, saya ya Rasulullah. Namun Nabi mengatakan, bukan engkau tetap di tempatmu. Ada nanti waktunya. Sahabat Ansor pun bergantian menunjuk, memasang badan-badan mereka untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada akhirnya meninggal seluruhnya. Dari kalangan Ansor ini 11 orang. Meninggal seluruhnya satu persatu yang melawan kaum musyrikin. Yang menghalangi mereka dari ingin mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul dalam kisah ini menunjukkan betapa besarnya cinta para sahabat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tidak lagi memikirkan apa yang akan terjadi terhadap diri mereka untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatikan kisah ini adik-adikku sekalian, semoga kita bisa mendapatkan pelajaran dari kisah ini. Kemudian setelah selesai meninggal semua, syahid semua sahabat dari kalangan Ansor ini, maka tidak ada yang tersisa di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali tinggal satu orang, sahabat Thalha bin Ubaidillah. Sementara kaum musyrikin masih banyak sekali yang mengelilingi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Mereka sudah mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata melihat kepada sahabatnya yang mulia ini, Thalhah bin Ubaidillah, lalu berkata, "Giliranmu wahai Thalhah." Giliran wahai Thalhah. Maka Thalhah pun tidak berpikir panjang. Segera dia celupkan dirinya masuk ke dalam barisan kaum musyrikin dan menebaskan pedangnya kepada mereka. Beliau berperang dengan kaum musyrikin sendirian dengan hebatnya. Betul-betul beliau ini luar biasa perjuangannya. Perperangan yang sangat sengit pun dia lakukan sendirian, dia lawan beberapa banyak atau pasukan musyrikin yang sangat banyak dia hadapi. Kemudian terus menerus Thalhah berusaha untuk menyerang dan menghalau hingga akhirnya mereka semua pun pergi dan menjauh dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak dari kalangan kaum musyrikin yang dibuatnya menghindar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena keberaniannya Thalhah bin Ubaidillah untuk menghadapi mereka. Maka pada peperangan Uhud ini giginya Nabi sallallahu alaihi wasallam, gigi serinya itu copot dan keningnya pun terluka, mengucurkan darah. Dan bukan hanya itu, bibir beliau juga sobek dan darah pun menetes ke wajah beliau yang mulia. Beliau terlihat sangat lelah ketika itu. Maka Thalhah pun maju, ia pun menyerang dan menghalau serta mengusir orang-orang Quraisy, kaum musyrikin, agar menjauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia pun menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membantu mengangkat beliau ke atas bukit. Maka sesampainya di atas bukit, di puncak bukit, ia pun menyandarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah tanah. Lalu kemudian Thalhah bin Ubaidillah kembali lagi berperang dengan kaum musyrikin. Setelah memberikan tempat yang aman untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembali dia menghantam lagi pasukan kaum musyrikin sendiri. Sendiri dia menghantam ke pasukan kaum musyrikin. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika itu beliau berkata, saat peperangan itu, saat kejadian itu, aku bersama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah berada cukup jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang lain jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauh dari posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abu Bakar, ketika kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam segera ingin menolong beliau, segera kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyangga. Nabi menolak. Nabi mengatakan, "Tinggalkan aku. Kalian tinggalkan aku dan susullah saudara kalian, Thalhah bin Ubaidillah. Susul dia, tolong dia. Dia sedang bertempur bersama kaum musyrikin sendirian. Segera susul dia. Sudah, tinggalkan saya. Tolong saudaramu di sana." Maka ketika dua sahabat yang mulia ini, Abu Bakar dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah datang mau menolong sahabat yang mulia Thalhah bin Ubaidillah, mereka pun mendapati Thalhah bin Ubaidillah, sahabat yang mulia ini telah bersimbah darah, betul-betul penuh dengan darah. Beliau dapati dari badan Thalhah bin Ubaidillah ini lebih dari 70 luka sabetan pedang. Tubuhnya betul-betul hancur, terkena sabetan pedang, tusukan tembak, dan tancapan anak-anak panah di badannya. Lengannya satu pun terpotong, dan ia terperosok ke dalam sebuah lubang. Kemudian beliau pun pingsan di tempat itu, belum meninggal. Tubuhnya bergelimangan dengan darah, berkucuran dengan darah. Badannya sabit-sabit dengan
senjata-senjata kaum musyrikin. Maka pada saat inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggelari beliau, memuji beliau sambil beliau berkata, barang siapa yang ingin melihat seorang yang sudah meninggal namun tetap masih berjalan di muka bumi, maka lihatlah Thalhah bin Ubaidillah At-Taimi. Inilah pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disinilah beliau mendapatkan gelar tersebut. Maka ketika Abu Bakar mengingat peperangan Uhud, ketika beliau mengenang peperangan Uhud, maka beliau pun berkata, hari itu adalah harinya Thalhah bin Ubaidillah. Hari itu adalah miliknya Thalhah bin Ubaidillah. Bintangnya adalah Thalhah bin Ubaidillah. Pemerang utamanya adalah Thalhah bin Ubaidillah. Karena demikian besarnya perjuangannya untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian besarnya pengorbanan yang dia lakukan untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pasukan kaum musyrikin. Sampai-sampai setiap kali Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengenang tentang kejadian di Uhud, perang Uhud, beliau selalu mengingat tentang perkara yang dialami oleh sahabat Thalhah bin Ubaidillah ini. Dan adik-adikku sekalian, masih banyak kisah-kisah yang sangat menarik dari sahabat yang mulia ini, Thalhah bin Ubaidillah. Baru satu gelarnya yang kita sampaikan, masih ada dua gelarnya. Namun karena waktu yang tidak memungkinkan, waktu yang sempit untuk kita, tidak memungkinkan untuk menyampaikannya, maka kita cukupkan kisahnya sampai di sini dulu. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah sahabat yang sangat mulia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita petunjuk, memberi kita hidayah agar kita bisa mengikuti jejak-jejak mereka, dan agar kita bisa bersama dengan mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.